Halo anak-anak ibu, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat ya nak ya. Jadi minggu ini adalah minggu keempat dalam pertemuan kita proses belajar mengajar di rumah dan ibu di sekolah. Kali ini kita akan membahas mengenai menelaah struktur dan kaidah teks ulasan pada halaman 166. Akhir dari pembelajaran pembahasan kita ini, kamu akan saya tugaskan untuk membuat sebuah teks ulasan. Jadi ulasan itu bisa kamu ulas film, bisa kamu ulas novel, bisa kamu ulas puisi, bisa juga kamu ulas mengenai karya-karya yang lain yang menurut kamu bagus atau mudah untuk kamu ulas. Jadi untuk itu kita masuk ke pertemuan ini membahas mengenai struktur teks ulasan. Iya. Jadi, seperti yang kamu ketahui, ulasan itu adalah memberikan tafsiran mengenai karya sastra yang sudah dibuat orang. Jadi, kamu akan memberikan penilaian dan memberikan kritikan mengenai karya sastra tersebut. Jadi, struktur teks yang pertama, ini harus kamu ketahui dulu supaya kamu bisa membuat sebuah teks ulasan. Ya, yang pertama strukturnya ada identitas karya. Ya, kalau misalnya yang kamu ulas itu adalah novel, berarti identitasnya adalah judul novel, siapa penciptanya, berapa halaman, ya kan, siapa pengarangnya, siapa penerbitnya, dan lain-lain. Itu adalah merupakan identitas karya berupa novel. Misalnya yang kamu buat itu adalah ulasan mengenai film. Jadi yang pertama identitasnya adalah apa judul filmnya, siapa saja tokohnya, siapa sutradaranya, berapa durasi waktu yang dibutuhkan. Iya. Itu ya. Baru kita masuk ke struktur yang selanjutnya yaitu orientasi. Jadi orientasi ini adalah bagian pendahuluan di dalam sebuah ulasan. Di sini dijelaskan bahwa orientasi dalam paragraf pertama yakni dengan menjelaskan keberadaan sebagai novel yang mendapat penghargaan sekaligus mendapat perhatian yang cukup besar dari banyak kalangan. Oke. Jadi kalau orientasi ini adalah dilihat dulu bagaimana novel itu. Iya. Jadi dicari dulu informasi mengenai novel tersebut sebelum masuk ke isi. Ya, jadi kalau film itu bagaimana film itu? Apakah film itu sangat laris? Apakah film itu diminati oleh orang lain dan lain-lain? Itu dia ya. Jadi di orientasi itu adalah pendahuluan sebelum masuk isi. Masuk ke struktur yang ketiga yaitu sinopsis. Sinopsis berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi novel. Sinopsis ini bisa kamu tuliskan ketika kamu sudah membaca keseluruhan isi novel, kalau novel yang akan kamu ulas. Kalau misalnya film yang akan kamu ulas berarti kamu sudah menonton film itu mulai dari awal sampai berakhirnya film tersebut. Dari hasil membaca atau dari hasil menonton film itu kamu bisa memberikan sinopsis, ringkasan atau gambaran singkat mengenai isi karya sastra tersebut. Yang keempat, strukturnya adalah analisis. Analisis berupa paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, dan alur. Iya sama ya. Jadi kalau analisis ini, jadi kamu akan memberikan penilaian kamu mengenai temanya, apa temanya. Bagaimana alurnya, alur maju mundur kah atau lain-lain, penokohannya, siapa saja wataknya, antagonis, protagonis, apa temanya. Jadi kamu analisislah keseluruhan isi dari novel ataupun film tersebut. Yang kelima ada evaluasi berupa paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Jadi di evaluasi inilah kamu buatlah kelebihan dari karya yang akan kamu ulas dan kamu buatlah kekurangannya. Ya, karena ulasan itu pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Itu dia ya. Baru yang terakhir dia adalah kamu buat rekomendasinya.
yang terakhir rekomendasi. Apa itu rekomendasi? Ya, saran kamu. Apakah kamu itu memberikan saran kepada orang lain supaya membaca novel itu karena baik, atau kamu memberikan saran bahwa novel itu tidak cocok untuk kalangan usia seberapa, atau film itu pun tidak cocok untuk ditonton oleh anak berusia di bawah 17 tahun ke bawah. Jadi itulah merupakan rekomendasi ya. Jadi yang terakhir, struktur teks ulasan yang akan kamu tulis ada dia rekomendasi. Jadi anak-anak ibu, silahkan kamu tentukan apa yang akan kamu ulas. Ya, apa yang akan kamu ulas? Bisa novel, bisa film, bisa puisi, bisa drama, itu ya. Oke, setelah itu kita masuk ke kaidah kebahasan teks ulasan. Jadi anak-anak ibu silakan kamu baca di halaman 168 ada kaidah kebahasan teks ulasan. Ya, jadi kalau kamu baca di situ, dan ini pun sudah ibu terangkan waktu pertemuan kita pertama mengenai teks ulasan. Jadi tinggal kamu baca-baca saja. Jadi kalau ada sebuah pertanyaan, silahkan kamu tanya ibu mengenai kaidah kebahasaan. Kita buka forum diskusi. Oke, inilah tugasnya di halaman 171, menyusun teks ulasan. Bagaimana cara atau langkah-langkah menyusun teks ulasan? Caranya sangat gampang ya. Caranya di sini dinyatakan teks ulasan adalah teks yang membahas atau mengulas suatu karya, baik karya film, novel maupun drama secara kritis. Arti kritis ini adalah secara sungguh-sungguh dia secara objektif. Ya, itu ya langkah-langkahnya. Yang pertama, kamu harus membaca secara keseluruhan novel yang akan diulas. Kalau novel, kalau film ya seperti yang ibu katakan, kamu tonton secara habis. Yang kedua, menuliskan garis besar tentang novel berdasarkan unsur intrinsik maupun ekstrinsik. Ya, kamu tulislah garis besarnya novel berdasarkan unsur intrinsik. Apa saja unsur intrinsik? Ya, ada tema, tokoh, latar, alur, sudut pandang, gaya bahasa, itu dia. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah nilai moral, baru nilai-nilai sosial, nilai pendidikan. Ya, latar belakang penulis itu adalah unsur ekstrinsik. Yang ketiga, membuat struktur ulasan berdasarkan garis besar novel tersebut yang dimulai dari orientasi. Ya, jadi ini salah ya. Jadi yang pertama strukturnya kamu buat identitas karya. Yang kedua baru orientasi. Yang ketiga baru sinopsis. Yang keempat analisis. Yang kelima evaluasi, dan yang keenam rekomendasi. Ya. Jadi inilah langkah-langkah di dalam membuat teks ulasan. Kalau kamu perhatikan di halaman 171 ada juga langkah-langkahnya. Ya, tetap mencatat identitas buku atau karya yang akan diulas. Yang kedua, mencatat hal-hal menarik penting dari isi buku. Yang ketiga, menelah kelebihan dan kelemahan isi buku. Dan yang keempat, merumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan-kesan buku itu secara keseluruhan. Dan yang kelima, membuat saran-saran untuk pembaca. Ini adalah rekomendasi bagian E. Oke, anak-anak ibu, ini adalah tugasnya. Jadi anak-anak ibu silahkan kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jadi ini bisa kamu kumpul. Kalau misalnya minggu ini tidak selesai, minggu depan pun masih ibu terima dengan baik. Jadi silahkan kerjakan dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Kalau ada sesuatu hal yang perlu kamu tanyakan, silahkan ditanya ke ibu. Sampai di sini pembelajaran kita. Sampai bertemu ke pembelajaran minggu depan. Oke, dadah, bye-bye anak-anak ibu.